Shalom dan salam damai kepada semua pendengar renungan santapan firman Tuhan walau di mana berada. Renungan firman hari ini 17 April 2022 bersamaan hari Ahad diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 hingga 9. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengar dan merenungkan Injil Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dengan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat merayakan Hari Raya Paskah Kebangkitan Tuhan kepada saudara-saudari yang terkasih. Bacaan Injil pada hari ini menampilkan peristiwa Paskah secara sederhana namun menarik. Para murid yang sudah putus asa oleh kegelapan yang menyelimuti Getsemani dan peristiwa Kalvari akhirnya dikejutkan oleh sebuah berita yang disampaikan oleh Maria Magdalena bahwa kubur kosong, di mana dikisahkan bahwa pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Maria Magdalena menuju ke kubur Yesus dan telah melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Berhadapan dengan kubur yang kosong, kita menemukan sekurang-kurangnya ada 3 pemahaman yang berbeza. Maria Magdalena mengartikan kubur kosong secara manusiawi, bahwa jenazah Yesus diambil orang. Simon Petrus hanya dapat melihat tanda-tanda yang nampak kepadanya di dalam kubur itu, sedangkan murid yang lain yang dikasihi Yesus memahami kubur kosong itu sebagai karya Allah dalam segala keteraturan, sehingga ia melihatnya dan percaya. Hari ini kita memperingati peristiwa kebangkitan Yesus, suatu peristiwa yang penuh sukacita dan harapan. Setelah mengalami penderitaan yang begitu berat sampai mati di kayu salib, dia dibangkitkan pada hari ketiga. Kebangkitannya dari alam maut yang merupakan tanda bagi kita
bahwa Dia sungguh Putra Allah. Melihat dan percaya menjadi kata kunci dari peristiwa Paskah yang dialami oleh Maria Magdalena, Simon Petrus, dan murid yang lain yang dikasihi oleh Yesus. Dengan menyaksikan kubur kosong, secara perlahan-lahan iman mereka akan Kristus yang bangkit mulai bertumbuh. Jenazah Yesus tidak mungkin dapat dicuri oleh karena kubur Yesus dijaga secara ketat oleh para serdadu dan dimeteraikan dengan meterai raja. Kesederhanaan hidup para murid mengantar mereka kepada iman yang benar bahwa kubur kosong dan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Setelah kejadian tersebut, para murid penuh dengan sukacita pergi menceritakan pengalaman mereka kepada orang lain. Maka itu, meskipun kita tidak melihat kubur kosong itu seperti para murid, kita pun juga harus menjadi saksi-saksi kebangkitan Yesus dengan cara meneladani cinta kasih-Nya kepada keluarga, community, tempat belajar atau tempat kerja, dan masyarakat dalam perkataan dan perbuatan kita. Di dalam suasana dunia pada saat ini, umat Kristiani di seluruh dunia dengan khusyuk dan sukacita merayakan Paskah Tuhan. Namun, apakah pesan Paskah ini untuk kita semua? Yang pertama, bangunlah hidup dan perjuanganmu atas dasar iman akan Kristus yang bangkit. Sebagaimana ranting anggur akan menjadi kering ketika terpisah dari pokoknya, demikian pula hidup yang terpisah daripada Kristus. Hanya dalam Yesus ada kehidupan dan keselamatan kekal. Oleh karena itu, seburuk apapun situasi hidupmu saat ini, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan gereja, meninggalkan iman akan Kristus dan Injil-Nya. Imanmu jangan digadaikan, karena Allah mampu berkarya jauh melampaui kegelapan kubur, mengatasi sakit penyakit dan aneka macam penderitaan, ketakutan, serta kelemahan dan kerapuhan manusiawi kita. Yang kedua, jadilah saksi Kristus di tengah dunia, seperti yang dilakukan oleh Rasul Petrus dalam bacaan pertama. Kesaksian Petrus menjadi kuat dan berwibawa karena ia sudah lebih dahulu bangkit bersama Kristus. Demikian juga dengan kita, supaya boleh bersaksi. Mari kita lebih dahulu bangkit bersama Kristus. Bangkit dari kepalsuan hidup, bangkit dari kemalasan, bangkit dari ketidakbenaran, bangkit dari kepasifan, bangkit dari kekerasan di dalam hidup bersama, dan bangkit dari aneka macam kejahatan yang masih sering kita lakukan. Kelemahan dan kerapuhan manusia kita jangan sampai menjadi penghalang bagi kita untuk bersaksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus, seperti yang ditunjukkan oleh Maria Magdalena, karena Allah mampu berkarya jauh melampaui kegelapan kubur, mengatasi sakit penyakit dan aneka macam penderitaan, ketakutan serta kelemahan dan kerapuhan manusiawi kita. Ketiga, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, sebagaimana pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolosi dalam bacaan yang kedua. Hal itu berarti bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini harus mengarahkan kita untuk semakin dekat pada Allah, hingga pada waktunya kita boleh mencapai kesempurnaan hidup di dalamnya.
Kristus yang bangkit akan terus berkarya melalui para pengikutnya untuk menyempurnakan hidup sekian banyak orang yang mengabaikan Dia. Saudara-saudari yang terkasih, Paskah adalah saat di mana kita yakin dan percaya pada kebangkitan Tuhan. Kita harus berpegang teguh pada Yesus yang sungguh hidup. Kita harus yakin bahwa Dia sungguh-sungguh bangkit. Kita harus yakin untuk mewartakan berita kebangkitannya. Namun bagaimanakah kita menunjukkan keyakinan akan kebangkitan Tuhan ini? Bersukacitalah di dalam segala hal. Apapun yang membuat kita sedih, marah, atau tertekan, semuanya itu boleh menjadi sumber rahmat dan kegembiraan. Kalau penyaliban Yesus yang begitu mengerikan dapat berubah menjadi peristiwa yang paling besar dalam sejarah manusia, penderitaan dan beban pribadi kita pun dapat menjadi sumber sukacita yang besar sejauh kita membiarkan Tuhan mengubahnya menjadi bagian dari kebangkitannya. Inilah Paskah. Paskah berarti bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat menjauhkan kita dari sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.